Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2118167. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian materi yang saya dapatkan, yaitu poin tentang metodologi pembelajaran di SMA Al-Hikmah, Benda Sirampok, Brebes. Sebelumnya, metode pembelajaran itu apa sih? Metode pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang ingin dilakukan oleh guru yang akan diterapkan kepada siswanya melalui pendekatan dengan tujuan dan maksud tertentu yang hendak dicapai. Jadi, metode pembelajaran ini dapat dikaitkan dengan cara atau pendekatan yang ingin dilakukan oleh guru di dalam suatu pembelajaran dengan tujuan di mana pembelajaran yang berlangsung itu dapat mencapai tujuan tertentu dari SKL yang sudah dibuat oleh guru. Nah, di SMA Al-Hikmah sendiri ini sebelum pandemi berlangsung, sebelum pandemi Covid berlangsung, untuk pendekatan pembelajaran atau metodologi pembelajaran yang dilakukan adalah dengan metode mind mapping atau siswa dituntut untuk berpikir kreatif dengan tatap muka. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, untuk 1 jam pembelajaran alokasi waktunya adalah 45 menit. Akan tetapi karena itu sebelum pandemi ya. Nah, setelah pandemi berlangsung ini tentunya memberikan banyak dampak. Bukan hanya di sektor pendidikan ataupun sektor kesehatan, tapi ya di sektor pendidikan pun sama. Nah, di sektor pendidikan ini, pandemi yang membuat kita harus tidak bertatap muka atau melalui virtual menyebabkan SMA Al-Hikmah mengambil metode pembelajaran dengan daring atau dalam jaringan. Jadi, metode daring ini adalah metode pembelajaran di mana guru dan siswanya melalui virtual menggunakan jaringan internet. Jadi, guru dan siswa memanfaatkan jaringan internet, memanfaatkan jaringan virtual untuk mengkomunikasikan atau mempelajari suatu pembelajaran. Nah, di SMA Al-Hikmah sendiri ini karena peralatannya masih kurang ataupun untuk teknologinya mungkin memang masih belum berkembang seperti di SMA 1 Pekalongan, maka di SMA Al-Hikmah ini hanya menggunakan beberapa media seperti media WA, kemudian juga Telegram, hanya memanfaatkan media-media seperti itu. Kalau di SMA 1 Pekalongan itu kan ada ada alat khusus yang bisa untuk menyalurkan atau menyambungkan antara guru dengan siswanya secara virtual, secara benar-benar nyambung gitu ya. Nah, karena di SMA Al-Hikmah ini masih keterbatasan alat dan juga keterbatasan tenaga pendidik, maka SMA Al-Hikmah ini hanya menggunakan fasilitas yang benar-benar ada di dalam teknologi itu sendiri. Jadi hanya benar-benar melalui WA, Telegram, kemudian kalaupun ada pembelajaran yang memang diharuskan untuk siswa atau peserta didik ini praktek, maka bisa menggunakan Zoom, hanya semacam itu. Dan karena di SMA Al-Hikmah ini juga didampingi oleh sebelahnya itu memang berdekatan dengan pondok pesantren atau satu yayasan, maka di SMA Al-Hikmah ini juga dalam metodologi pembelajarannya juga tetap menerapkan kitab kuning, kitab yang lain-lain yang memang karena ini adalah pondok pesantren jadi berkaitan ya, masih dalam satu ranah atau masih dalam satu lingkup. Nah, untuk materi pembelajaran waktu pandemi, sebelum pandemi itu kan satu kali pertemuan adalah 45 menit. Nah, karena adanya pandemi, maka untuk pertemuannya dikurangi 15 menit, jadi satu pertemuan itu hanya 30 menit. Itu pun disesuaikan dengan jadwal guru dan jadwal siswanya. Untuk pandemi ini, kemungkinan besar untuk materi-materi pelajaran umum, untuk mata pelajaran umum itu memang hanya sampai jam 12. Setelahnya memang diisi oleh materi-materi keagamaan atau mata pelajaran keagamaan. Sebelum pandemi memang sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan di SKL-nya masing-masing guru ya. Kalau ini adalah pandemi, harus ada pengurangan waktu, harus ada jaga jarak dan lain sebagainya, sehingga SMA Al-Hikmah ini akhirnya memutuskan untuk membagi menjadi 30 menit saja setiap kali pertemuan dengan menggunakan metode daring.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi pembelajaran di SMA Al-Hikmah. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.